Oke. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Heriabusana. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu MapReduce dan juga implementasi dari MapReduce. Jadi MapReduce itu uh, sebuah algoritma yang sering digunakan pada big data. Jadi MapReduce itu dirancang untuk memproses data besar dengan efisien dan mendistribusi beban memprosesnya itu pada misalnya itu di seluruh node komutasi. Jadi cara kerja MapReduce dibagi menjadi dua tahap. Pertama, ada dua tahap pertama. Yang pertama tahap mapping dan yang kedua adalah tahap reducing. Tahap pertama itu mapping. Jadi ada mapping atau pemetaan. Jadi data awal itu dibagi menjadi potongan-potongan yang kecil atau istilahnya itu input split. Jadi setiap input split diberikan pada tugas pemetaan yang berjalan pada beberapa node. Nah, jadi fungsi dari pemetaan adalah uh, tugas pemetaan dijalankan pada setiap input split. Jadi fungsi pemetaan atau map function menerima input data dan menghasilkan pasangan kunci bagi hasilnya. Jadi fungsi pemetaan ini beroperasi secara independen misalnya. Ini data pengelompokan. Setelah selesai melakukan pemetaan tadi ya, pasangan kunci nilai-nilai dikelompokkan berdasarkan kunci mereka. Jadi semua nilai dengan kunci yang sama dikelompokkan bersama-sama. Nah, jadi proses pengelompokan ini mempersiapkan data untuk tahap pengurangan. Setelah tahap pemetaan atau mapping, ada tahap reducing. Nah, di tahap reducing itu ada pemilahan dan pengurangan, ada sorting and reducing. Jadi setelah dikelompokkan, setelah tadi datanya dikelompokkan, hasil pemetaannya itu diurutkan berdasarkan setiap kuncinya. Nah, setiap kelompok nilai yang punya kunci yang sama, jadi kunci yang sama akan diambil oleh tugas pengurangan yang sesuai. Jadi di yang sama itu akan diambil. Terus ada reduce function. Jadi reduce function ini dijalankan pada kelompok nilai dengan kunci yang sama dan juga fungsi pengurangan menggabungkan, memproses, dan menganalisa data dengan logika bisnis yang telah didefinisikan. Kemudian ada hasil akhir atau final output. Jadi hasil dari setiap tugas pengurangan akan digabungkan untuk menghasilkan output akhir. Nah, output ini adalah hasil dari analisis atau pemrosesan yang telah dilakukan pada data awal. Ketika berbicara MapReduce, ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh algoritma MapReduce ini. Jadi ada keunggulan skalabilitas. Jadi MapReduce yang dapat digunakan untuk pemrosesan data dalam lingkungan terdistribusi yang dapat ditingkatkan secara horizontal. Nah, kemudian kita dapat menambahkan lebih banyak node komutasi untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan. Nah, MapReduce menoleransi kesalahan. Jadi MapReduce memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk mengatasi kegagalan node komutasi. Jika sebuah tugas gagal, tugas tersebut dapat diberikan kepada node lain. Jadi ada beberapa node, jika node yang satu gagal akan dipindahkan ke node yang lain. MapReduce memiliki efisiensi, jadi dengan mendistribusikan pemrosesan, MapReduce bisa mengolah data besar secara efisien. Nah, MapReduce ini sudah menjadi dasar
dari berbagai teknologi pemrosesan big data seperti contohnya Apache Hadoop, terus dan lain-lain. Kita sebutkan tidak bisa. Nah, untuk implementasi pada MapReduce ini, di sini saya sudah memiliki program. Di sini saya sudah punya program menggunakan Python dan di mengimplementasi MapReduce, algoritma MapReduce. Nah, untuk datanya ini adalah data yang disediakan oleh Bureau of Transportation Statistics. Di sini saya akan menggunakan algoritma ini untuk statistik ketepatan waktu dan keterbangan dan penyebab keterlambatan. Sini saya akan masukkan pandas. Jadi saya import pandas, terus file, dan ini adalah file CSV yang saya download dari Bureau of Transportation tadi, Transportation Statistics tadi. Di ininya, terus saya import pandas, lalu ini file path-nya dengan nama ini, file path-nya disamakan. Kemudian file CSV-nya, membaca file CSV-nya menjadi data frame. Jadi df sama dengan pd.read_csv, kemudian file path-nya. Kemudian menampilkan beberapa baris awal data seperti ini. Kemudian statistik ringkasnya, juga menampilkan informasi tentang tipe data dan jumlah nilai non-null. Terus juga mengeluarkan data frame berdasarkan kolom nama maskapai dan kedatangan nama maskapai dan kedatangan pesawat secara scaling dari A ke Z. Nah, jika data frame diberikan, maka akan kita tampilkan. Nah, kita print data frame yang sudah diberikan dengan print kdf underscore sorted. Nah, untuk hasilnya bisa jalankan dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.